Ya. Saya mungkin ada rencana PhD juga tapi paling mungkin masih berapa tahun lagi sih, Pak. Kenapa kok masih berapa tahun lagi? Nanti nunggu nikah dulu, Pak, menikmati hidup lagi dulu. Oh gitu. Ya, gini, saran saya sih, ya benar nikah dulu jam. Selamat datang teman-teman mahasiswa ataupun siapapun yang menonton video ini. Kali ini kita kedatangan eh, tamu spesial. Nama beliau adalah Bapak Muhammad Ali Fauzi. Jadi beliau ini adalah seorang dosen di Universitas Brawijaya Malang dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 atau PhD di NTU, apa nama kampusnya itu, NTU, NTNU. NTNU, NTNU di Ya. Norwegia. Eh, ini saya mau baca nama kampusnya, cuma agak sulit bacanya ini, Pak. Gak apa-apa, saya juga tidak bisa cara bacanya. Oh gitu, Pak. Tahu cara baca yang benar. Siap siap, Pak. Tapi kalau baca NTN itu bacanya bukan, kalau kita Oh kan gimana, Pak? terbiasa bahasa Inggris kan NTNU gitu Iya, ya. Pak, maaf. Kalau kalau orang sini bacanya ya NTNU, Oh, NTNU biasa kayak orang NTNU. Indonesia biasa. Kayak Oh, orang Indonesia bacanya NTNU. Ya, NTNU. Jadi ya. eh, salah satu yang spesial dari Pak Ali ini, kenapa saya mengundang beliau adalah karena beliau eh, memang ahli dalam bidang artificial intelligence dan machine learning, which is yang akan kita bahas hari ini. Dan eh, mungkin perlu teman-teman dikit tahu ini bahwa Pak Ali itu dulu pembimbing skripsi saya ceritanya waktu S1. Makanya itu juga salah satu alasan kenapa saya mengundang beliau. Nah, topik kita hari ini cukup menarik, hal yang sedang booming di bukan hanya di Indonesia kali ya, tapi di seluruh dunia. Dalam dunia computer science, yaitu artificial intelligence dan machine learning. Sudah banyak sekali yang bisa kita lihat aplikasi dari ini. Atau mungkin yang terbaru ini itu ada model-model yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar kerugian yang bisa kita dapat karena coronavirus ini, atau bahkan mungkin memprediksi jumlah eh, pasien coronavirus jika jika pandeminya ini terus berlanjut dan seterusnya. Atau dalam bidang bisnis mungkin teman-teman pernah dengar Tesla dengan dengan auto drive-nya itu, auto self driving car-nya dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman yang mau ada kepikiran nih untuk bikin skripsi atau penelitian dalam dunia artificial intelligence dan machine learning, di sini dia jawabannya. Nanti kita akan bahas tips-tips dan juga mungkin beberapa pengembangan dan juga bagaimana cara memulai uh, penelitian dalam bidang machine learning dan artificial intelligence ini. Nah, kalau gitu saya serahkan ke Pak Ali untuk sedikit kasih pengantar kita tentang materi ini, Pak. Silakan. Oke. Terima kasih. Ya, lagi Ya. menempuh pendidikan PhD di NTNU. Ya. Ya, tapi saya biasanya lebih, karena saya juga agak susah menyebut, mengucapkan nama panjangnya dalam bahasa Norway. Ya. Jadi saya biasanya lebih memilih mengucapkan nama panjangnya dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan gampang. Ya, jadi Ya. kalau bahasa Inggris namanya Norwegian University of Science of Technology. Jadi Hmm. memang universitas saya ini lebih ke arah science and technology. Kalau kalau di Indonesia mungkin lebih kayak ITB gitu ya. Ya, Misalnya kalau institut. kita bicara kayak Brawijaya, UI itu kan lebih umum, ada kampus teknik, ada sosialnya. Tapi kalau manajemen juga ya sama lah kayak ITB. ITB juga Ya. ada banyak, ya banyak tekniknya, tapi ada juga
pakai Fadli Ya. ke teks gitu kan ya. Ya. Sama dengan skripsinya Fadli itu juga tentang teks. Tapi di sini sebenarnya beberapa departemen saya di fakultas salah duanya adalah yang pertama Department of Computer Science dan yang kedua adalah Department of Information Security and jadi ada beberapa departemen, salah duanya itu biasanya kalau kita masuk machine learning biasanya kan masuknya di Department of Computer Science gitu kan ya biasanya ya. Yeah. Tapi sebenarnya saya malah masuk di departemen yang information. Jadi jadi jurusan saya di sini bukan jurusan computer science, tapi jurusannya adalah information security. Nah, kalau sedikit nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. tentang PhD di sini. Jadi kalau PhD di sini kebanyakan kalau teman-teman misal kayak di Taiwan, mungkin di Jepang atau di UK kayak gitu, kebanyakan PhD itu dianggap sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi jadi kalau kita ngurus visa untuk PhD, visanya bisa belajar. Karena memang untuk belajar kan sebagai mahasiswa. Tapi kalau kita di Norway, saya di sini dan hampir semua ya bisa dikatakan hampir semua mahasiswa di sini itu statusnya bukan sebagai mahasiswa tapi kerja. Iya, jadi kontrak saya di sini kerja. Jadi saya di sini bukan dianggap sebagai mahasiswa NTNU tapi dianggap sebagai karyawan NTNU kayak gitu. Oh iya. Berarti butuh work permit semacam begitu juga ya Pak? Ya, akhirnya visa saya juga visa kerja. Jadi bukan ya. Visa, orang yang di sini karena kita kerja di sini, jadi skemanya bukan kayak skema beasiswa, tapi ya skema gaji karena ya tapi sebenarnya sama aja ya, beasiswa itu kan juga sama kayak gaji ya. Tapi bisa juga pakai LPDP kalau mau ke sini. Ada juga beberapa PhD atau beberapa master, terutama banyak yang master itu pakai beasiswa. Maka bisa dikatakan beasiswanya dari sini. Nah, jadi ya mungkin ini buat Fadli terutama atau teman-teman yang lain mungkin yang ingin PhD, menempuh PhD, ya Norway bisa dijadikan salah satu pilihan. Biar saya banyak temennya di sini. Masih sedikit orang Indonesia yang ada di sini. Kira-kira kalau mau cari info itu ada sumbernya di mana Pak? Kita bisa cari info. Oh ya, kalau NTNU di websitenya ada, cari aja vakansi di situ atau kan di kan beasiswa biasanya sama Oslo biasanya. NTNU sama karena Oslo. NTNU termasuk kampus besar. Jadi jurusannya banyak kayak gitu. Maksud saya kampus besar, jurusannya banyak, terus dia sampai punya besar. Jadi bukan yang di Trondheim, saya ini ada juga yang di Alesund. Jadi ada
Jadi ada di 3 tempat. Itulah yang di Yovik gitu. Oh iya. Jadi kalau mau lihat lowongan untuk NNU bisa langsung ke websitenya, atau kalau mau lihat secara keseluruhan bisa dilihat di portal jobnya Norway. Ya, karena kerja. Karena di sini dianggap sudah kerja, jadi dipostingnya di portal kerja kayak gitu. Jobnok. 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 Mungkin nanti saya tuliskan di slide alamat slide-nya kalau misal mau menempuh PhD di sini. Iya, betul Pak. Informasinya bermanfaat buat teman-teman yang mau PhD di Norway atau master. Iya. Atau master di sini. Karena maaf, ini tiba-tiba hilang tadi videonya. Iya, koneksinya saya terputus tadi, Pak. Internetnya agak lambat di sini. Oke. Iya. Saya mau tanya sedikit lagi, Pak. Kalau untuk yang ini sekalian bahas beasiswa dulu aja ya, Pak. Sedikit. Kalau untuk yang master itu dia statusnya tetap mahasiswa atau bagaimana, Pak? Kalau master tetap mahasiswa. Kalau master statusnya tetap mahasiswa. Kalau mahasiswa itu pakai beasiswa LPDP kebanyakan. Oh iya. Banyak juga di sini, tapi kebanyakan yang beda negara minyak kan. Iya. Mereka sumber pendapatannya dari minyak. Jadi industri yang sangat berkembang di sini industri minyak kan. Banyak beasiswanya juga beasiswa hubungan dengan minyak. Makanya kebanyakan ini itu lulusan kebanyakan hubungannya dengan peminyakan, geologi dan sebagainya. Kebanyakan kalau atau yang LPDP atau yang dari LPDP. Tapi kalau PhD di sini jarang yang LPDP. Ya dari sini yang gaji bisa dikatakan salary. Bisa dari sini kayak gitu. Atau sebenarnya enggak, atau sebenarnya bisa dikatakan ya dia gitu. Oh iya, I see. Ya. Jadi informasinya bermanfaat nih bagi teman-teman. Ya. Terus kira-kira kalau Pak Ali ini kan risetnya itu tentang machine learning dan artificial intelligence, itu Bapak pilih sendiri apa bagaimana, Pak? Apa skemanya kita memilih profesor gitu? Oke. Jadi mungkin ini juga yang agak berbeda biasanya. Kalau misal kita pakai beasiswa LPDP biasanya kalau kita mau S3 kayak gitu kita kan nyari profesor masalah riset kayak gitu, kemudian kita baru kalau udah dapat LOE baru nyari beasiswanya, biasanya kan seperti itu. Jadi akhirnya mungkin bisa jadi kita yang menawarkan topiknya, atau bisa juga nanti profesornya menawarkan topiknya kayak gitu. Tapi kalau di sini di Norway terutama kebanyakan karena ini skemanya adalah kerja, jadi di awal waktu kita buka lowongan pekerjaan, ini misal saya contohkan aja ya. Iya. Aja ya. Bisa di share screen. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Mbak. Udah terganti screen. Oke. Jadi di sini kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan udah. Ya, jobnorch.no. Jobnorch ya.
Di sini ada banyak sekali kalau mau. Tinggal klik aja PSD. Nah. Oh. Pasti itu. NTNO. Iya, banyak juga ternyata ya. Ya. Banyak sekali. Ya. Kayak gini. Atau ya ini universitas lain kayak Bertin ini juga bagus. Iya. Faculty of Engineering and Science. Behavioral Science. Berarti untuk departemen yang sosial juga banyak ya, Pak? Mau apply untuk PhD, mereka sudah menentukan topiknya apa. Jadi kita tinggal apply aja sesuai dengan topik yang ada di situ. Jadi salah satu enaknya adalah berarti waktu kita daftar, kita tidak perlu research proposal terlebih dahulu. Jadi kebanyakan mereka sudah menyediakan proyeknya. Cuma memang nanti kalau kita sudah masuk, kita disuruh buat research proposal lagi. Maksudnya biar lebih spesifik. Kebanyakan kan namanya proyek masih luas ya. Iya. Topiknya masih general. Luas, jadi masih general kayak itu, misal kayak gini medical imaging kayak gini. Nah, ya belum spesifik seperti apa. Nah, nanti kita yang disuruh membuat proposal untuk lebih spesifiknya. Tapi buat proposalnya itu nanti kalau sudah diterima. Nah, kayak gitu. Jadi di awal kita nggak perlu research proposal. Tapi itu secara umum ya. Ada juga memang beberapa profesor yang mewajibkan di awal sudah punya research proposal. Ada juga seperti itu. Tapi secara umum itu nggak wajib. Jadi nggak perlu punya research proposal terlebih dahulu. Jadi udah ada topiknya. Nah, ini sudah dijelaskan apa yang akan dilakukan kayak gitu. Berarti tinggal kita pintar-pintar milih profesornya aja ya, Pak? Nah, ini kan lowongannya sudah paket sama profesornya. Iya. Nah, kayak gitu. Oh iya. Nah, ini udah paket sama profesornya. Kalau saran saya sih ya, saya kalau saya pribadi waktu memilih lowongan, saya nggak lihat profesornya. Saya hanya melihat apakah topik yang ditawarkan cocok dengan keahlian saya apa enggak. Saya cuma lihat itu waktu itu. Oh iya, betul. Ya, tapi kalau mau lihat profesornya juga silakan ya. Karena itu juga menentukan ya. Kan kalau kita punya supervisor yang bagus, yang apa namanya, yang enak gitu kan, itu kan juga bakal lebih mudah kita kayak gitu. Jadi kalau prosesnya pertama apply aja, lihat sini. Nanti bakal ada beberapa dokumen yang harus disertakan. Tidak disebutkan sini. Biasanya disebutkan apa saja dokumen yang harus disertakan. Oh, ini ada. Nah, kayak TOEFL dan sebagainya. 600. Oh, tinggi juga 600 ya. Enggak, ini harusnya. Enggak. Kira-kira untuk kita mulai apply sampai nanti kita mulai berangkat ke Norway itu butuh waktu berapa lama, Pak? Intervalnya. Nah, ini tergantung. Kalau yang saya termasuk yang relatif cepat. Jadi prosesnya setelah saya apply itu sekitar 2 atau 3 bulan, tapi ada juga yang lebih ya. Iya. Waktu itu saya nggak cuma apply satu, saya apply beberapa yang cocok. Saya apply beberapa. Nah, setelah itu sekitar 3 bulan. Nggak terlalu tinggi yang dibutuhkan. Kalau IELTS cuma berapa tadi? 6 kalau 6 ya, 6, sekian, 6,5. Oh, 6,5. Ya, 6,5. Jadi Halo Pak. Kedengaran terus, Pak? Ya. Ya, dari. Maaf Pak, harap maklum Pak sinyalnya. Enggak apa-apa. Nih, soalnya di Indonesia trafiknya lagi tinggi-tingginya ini, Pak. Soalnya lagi tinggi. Pada dimanapun ini kelihatan. Iya, betul. Dimanapun.
Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Yeah. Jadi jadi kalau misal mau apply untuk PhD di sini, karena ini sifatnya karena di sini kontraknya sebagai PhD adalah bekerja kayak gitu, maka cari di job portal. Job portal yang Job North tadi itu ya Pak. Job North tadi. Nah, kemudian kalau saran saya pilih aja bidang yang memang sesuai dengan keahlian kita. Kemudian biasanya setelah pertama waktu apply yang dibutuhkan adalah dokumen-dokumen kayak ijazah, kemudian transkrip dan sebagainya, dan salah satunya pasti TOEFL atau IELTS kayak gitu. Kemampuan bahasa Inggris itu yang penting juga. Ya. Nah, seleksi selanjutnya, setelah kita ngirim dokumen itu sekitar 4 bulan, tapi tergantung dari posisinya itu butuh cepat apa enggak, tapi biasanya sekitar 4 bulan nanti bakal ada pengumuman lolos atau tidak. Nah, kalau lolos, maka selanjutnya ada seleksi wawancara. Karena di sini kerja kayak gitu, maka seleksi wawancaranya tidak hanya diwawancarai oleh supervisor, profesor yang akan bimbing kita, tapi juga oleh HRD. Gitu. Nah, jadi di awal ya pertanyaannya tentang kemampuan kita, tentang disuruh. Tapi kalau saya merasa interviewnya enak karena mereka cenderung tidak menguji, tapi cenderung bertanya. Jadi misalnya disuruh coba ceritakan, saya lihat di CV kamu ada tentang smart wheelchair kayak gitu. Saya kan ada penelitian tentang smart wheelchair sama coba ceritakan apa yang kamu lakukan di situ. Saya baca lagi ada ini, coba ceritakan apa yang kamu lakukan di situ. Terus ditanya pernah bekerja dengan sensor, pernah bekerja dengan e-movement dan sebagainya. Jadi saya merasa lebih, ya itu tergantung juga ya, tergantung yang wawancara ya. Tapi saya merasa waktu itu saya ada beberapa wawancara. Jadi karena seperti yang saya ceritakan tadi, saya mendaftar nggak cuma satu lowongan, tapi beberapa lowongan dan lolos beberapa. Akhirnya saya ada 4 wawancara, ada 4 wawancara. Nah, dan dari keempat-empatnya saya merasa semuanya enak wawancaranya. Jadi mereka tidak memberikan pressure, tidak terkesan menguji, tapi lebih ke arah bertanya. Jadi dari situ saya menyimpulkan, berarti kebanyakan di Norway bakal seperti ini. Ya tapi nggak tahu, tergantung juga ya. Tapi pengalaman saya seperti itu. Berarti mudahnya kita ini aja ya Pak, kita nyoba untuk apply ke beberapa gitu langsung. Maksudnya tidak. Saran saya seperti itu. Maksudnya tidak apply satu nunggu ini selesai apa enggak baru apply lagi, tapi lebih baik langsung bersamaan gitu. Ya, tapi memang ini juga ada baik dan buruknya kayak gitu. Misalnya kayak gini, kalau kita misal apply langsung banyak, itu juga tidak baik ketika kita nanti ada yang banyak keterima, nanti kita bakal menolak gitu kan. Iya. Kayak gitu juga ada masalah. Walaupun kalau kata teman-teman di sini, PhD itu karena di sini kerja ya, PhD kan bekerja ya. Nah, menolak itu tidak apa-apa kayak gitu. Mereka bilang itu wajar. Maksudnya itu bukan sesuatu yang buruk. Menolak offer PhD itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau orang-orang sini bilang kayak gitu. Ya tapi kan kita orang timur ya. Iya. Kan, kalau di Indonesia kan takut di blacklist apa gimana gitu. Tapi mungkin itu juga bakal jadi pertimbangan mereka kalau misal dari negara ini kok banyak yang menolak, dan mungkin juga bakal jadi pertimbangan. Ya, tapi jadi itu yang saya sarankan, tapi nggak selalu seperti itu. Kalau memang bisa cuma daftar satu dan keterima, itu lebih bagus. Pasti lebih bagus. Ya. Nah, tapi kalau saya pribadi, yang saya lakukan adalah saya mendaftar beberapa, karena lowongan itu kan bareng ya. Iya. Kan mesti bareng kayak gitu kan, karena kebanyakan bareng, karena nanti masuknya biasanya kan bareng gitu. Iya, sekalian. Jadi kalau
kalau misal nunggu baru daftar 1, nunggu sampai 6 bulan baru daftar lagi gitu kan, akhirnya lama gitu kan untuk dapat. Ya kalau pas rezekinya ya memang bisa pas kayak gitu, tapi kalau enggak kayak gitu nunggunya agak lama. Nah tapi tergantung juga kalau di Jepang lebih baik 1 aja, jangan banyak-banyak. Kalau di Eropa menurut saya nggak masalah, karena memang mereka merasa itu enggak masalah kayak gitu. Nah, orang-orang sini ya agak beda memang, ada perbedaan budaya kan, kulturnya beda. Jadi mereka ketika kita dapat offer PhD dan kita menolak karena kita sudah dapat offer yang lain yang menurut kita lebih baik, mereka pun tidak masalah, mereka menghargai itu. Berarti ini kan kontraknya, kalau kita PhD kontraknya kan kerja ya Pak. Berarti apa segala biaya kita untuk pergi ke sana itu nanti akan ditanggung oleh si profesor? Oke. Nah kalau itu tergantung kebijakan kampus. Sudah berbicara tentang kampus. Kalau di kampus saya sendiri, enggak kayak gitu. Jadi termasuk enggak enaknya NTNU itu biaya keberangkatan itu tidak ditanggung. Berarti itu biaya sendiri semuanya. Tapi berarti ada kampus yang menanggung itu, Pak? Ada. Jadi teman saya ada di kampus namanya NMBU. Saya juga agak susah namanya. Nama Norwegia. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Norwegian University of Life Science di Os, di dekatnya Oslo. Nah itu kata teman saya dia ditanggung. Jadi biaya visa dan juga biaya pesawat itu ditanggung sama kampus. Kayak gitu. Jadi memang beda-beda. Kalau itu tergantung kebijakan kampusnya. Gitu. Tadi ya, kan, tapi karena kebetulan saya kan di UB ya, jadi tanggung UB. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau saya. Tadi di awal Bapak kan cerita kalau di sana itu lebih banyak dibutuhkan, maka mereka risetnya lebih banyak fokus ke petroleum atau perminyakan. Iya. Tapi banyak sekali. Tapi kenapa Bapak pilih Norwegia untuk ini? Untuk istilahnya computer science. Oke. Kenapa pilih Norwegia? Karena saya keterimanya di situ. Sebenarnya kayak gini, jadi awal saya pertama kali memilih itu di University of Liverpool. Nah, kenapa saya pilih? Ya. Karena pernah cerita belum? Belum. Ya. Karena saya fans Liverpool kan, jadi pengen belajar di Liverpool, dan kebetulan juga di Liverpool itu ada profesor yang bidangnya tentang natural language processing. Yang ini sudah pernah cerita. Dan beliau bagus, saya lihat risetnya bagus sekali, jadi saya apply ke situ dan ya alhamdulillah dapat LOE yang unconditional. Jadi sudah tinggal masuk, tapi kan belum ada beasiswanya, jadi saya harus nyari beasiswa gitu. Kalau di sana nyarinya terpisah ya Pak, maksudnya nyari prof dulu, baru nyari beasiswa sendiri. Nah benar, nyari prof dulu, diskusi research kayak gitu, kita harus mengusulkan lebih lama lagi prosesnya, mengusulkan proposal dan sebagainya. Habis itu udah dapat unconditional LOE, harus nyari beasiswa lagi kayak gitu kan. Jadi betul. Lebih ribet memang. Jadi saya salut teman-teman yang bisa sampai kayak gitu kan banyak ya. Berarti kan mereka harus melewati banyak step kayak gitu. Nah, jadi di tengah-tengah saya nyari beasiswa itu ada teman saya yang PhD di Norwegia, di NMBU tadi yang saya ceritakan tadi. Dan dia bilang kalau PhD di sini enak karena dia bilang enak gitulah. Pertama karena ini sih, karena di sini kerja ya, jadi gajinya. Pertama karena gajinya. Kalau dia bilang karena gajinya bagus di sini. Tapi saya kan sudah terlanjur daftar di Liverpool, sudah dapat unconditional LOE, kan nggak enak juga kalau mau saya tinggal. Jadi saya akhirnya
mau nyari beasiswa untuk yang di Liverpool kayak gitu. Tapi Liverpool juga punya tenggang waktu. Jadi masuknya itu tahun ini kayak gitu. Jadi kalau lebih dari tahun ini sudah tidak berlaku lagi LOE-nya. Sudah hangus LOE-nya gitu. Sudah hangus LOE-nya kayak gitu. Nah, akhirnya saya nyari beasiswa. Ya, saya coba LPDP. Nah, sayangnya nggak terima kayak gitu. Alhamdulillah Pak, jadi keterima sini. Ya, ya tapi saya bersyukur alhamdulillah ya, karena nggak terima di situ saya akhirnya ikut saran teman. Berarti dia kan punya dia profesornya lagi ada lowongan. Channel. Terus saya disuruh apply, ya udah saya apply. Terus dia bilang sama profesornya kalau ini teman saya ada yang apply. Tapi enggak ditanggapi sama profesornya, maksudnya oke, gitu. Tapi saya enggak lolos dokumen. Ya akhirnya saya nyoba di universitas yang lain. Saya lihat di Joblog tadi, yang kebanyakan kok NTNU kayak gitu ya. Saya apply kebanyakan di NTNU dan ya alhamdulillah ini yang diterima. Jadi akhirnya saya pilih di sini. Nah, tapi kenapa kok saya lebih memilih ke Norway, terutama NTNU gitu ya? Karena memang kalau kita bicara kampus, NTNU ini bisa dikatakan sebagai kalau orang ITB bakal bilang ITB-nya Norway gitu kan? Iya. Oh berarti tapi kalau saya kan lulusan ITS dulu ya. Iya. Saya bakal bilang ITS-nya Norway. Iya. Ya jadi maksudnya kalau kita kalau biasanya kampus kalau dari peringkat di sini kampus nomor satunya Oslo pasti. Oslo semacam UI-nya gitu kan. Oslo. Nah, yang kedua itu memang baru NTNU gitu. Ya karena memang NTNU kayak kampus tekniknya kayak gitu, kampus tekniknya di sini. Nah, kenapa kok memilih computer science-nya di NTNU ya karena itu. Tapi di Oslo juga bagus. Kalau memang bisa di Oslo itu lebih bagus juga. Nah, tapi NTNU juga bagus karena memang NTNU itu kampus tekniknya Norway. Iya, lebih khusus ke engineering. Ya, lebih khusus. Kenapa kok NTNU? Kenapa kok Norway? Ya karena yang pertama ada jadi yang di NMB itu teman baik saya. Jadi ketika dia ngajak ke sini, saya juga oke, karena bakal dekat dengan teman saya kayak gitu. Walaupun akhirnya jauh, saya di Yovik, dia di Os sekarang. Tapi saya beberapa kali ke tempatnya. Ada kalau di NTNU itu ada berapa banyak orang Indonesianya, Pak? Kalau di Trondheim itu banyak sekali. Jadi kalau bisa dikatakan orang Indonesia paling banyak di sini itu di 2 kota. Di Oslo, karena memang ini ibu kota ya, wajar ada banyak orang. Yang kedua di Trondheim. Kenapa? Karena di Trondheim ada NTNU. Oh iya. Nah, jadi saya kurang tahu ada berapa, tapi katanya ada banyak banget. Kalau di Trondheim itu ada banyak banget orang Indonesia, terutama mahasiswa. Nah sayangnya di Yovik itu saya dan keluarga ini satu-satunya orang Indonesia yang ada di sini. Aduh. Kalau terkait kehidupan Muslim bagaimana Pak? Kalau kehidupan Muslim di sini sih ya sama kayak negara Barat yang lainnya, mereka kan memang bebas ya. Jadi ya mereka oke aja, nggak masalah kayak gitu. Karena mereka kan memang apapun bebas ya. Iya betul. Ya sudah, kamu mau ibadah ya silakan asal nggak mengganggu orang lain kayak gitu. Nah enaknya di sini ada masjid juga, jadi ada masjid. Jadi kalau Jumat ya di masjid kayak gitu. Nah sayangnya memang kalau di kampus Trondheim itu malah ada musolanya. Apa saking banyaknya Muslimnya biasanya karena. Iya, di kampus saya itu sebenarnya juga banyak Muslimnya. Bahkan di ruangan saya itu
Di ruangan saya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. 4 itu muslim. Oh, itu sudah terhitung banyak itu Pak? Oh, banyak sekali. Karena banyak sekali. Karena di sini kebanyakan yang ada di sini itu bisa dikatakan kalau di fakultas saya ya, nomor 1 selain orang Norwegia ya, nomor 1 itu Iran. Nah ini hampir pasti muslim semua. Nomor 2 India. India ini ada juga beberapa yang muslim, yang dari Kashmir terutama. Yang nomor 3 ini Pakistan. Nah ini juga muslim semua. Jadi di fakultas saya mungkin ya 50% itu muslim. Bukan di fakultas saya, maaf, di UFIK, di jurusan saya yang ada di UFIK. Di kantor saya yang ada di UFIK itu hampir semua muslim. Bahkan kalau orang sini manggil saya itu Fauzi. Kenapa kok saya dipanggil Fauzi? Karena di sini nama Muhammad terlalu banyak. Jadi di kampus saya itu nama Muhammad banyak sekali. Jadi kalau kita bilang Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Ya. Orang-orang kayak gitu. Akhirnya ya udah. Awal-awal saya memperkenalkan diri sebagai Muhammad karena supervisor saya awal-awal sudah manggil Muhammad, ya udah saya bilang, kalau ditanya nama saya bilang Muhammad. Tapi lama-lama orang bingung, Muhammad terlalu banyak, ya udah saya bilang Ali. Ternyata Ali ini juga banyak. Saya tahu ada 3. Saya nggak tahu kalau ada lagi. Saya kenal itu 3 Ali. Ya udah saya ganti lagi Fauzi ya udah. Ternyata Fauzi itu juga masih ada 2. Ya udahlah, nggak apa-apa kan 2. Jadi dari situ aja udah kelihatan kan kalau muslim di sini banyak. Jadi buat teman-teman yang mau ke sana nih tidak perlu khawatir terkait ibadahnya nanti. Dan di kampus memang nggak ada musola di kampus saya yang di UFIK, tapi kita yang muslim biasanya pakai ruang rapat buat sholat, dan mereka nggak masalah. Kayak gitu. Dan kalau sholat Jumat kayak gitu ya bareng-bareng dari kampus itu jalan ke masjid bareng-bareng sama teman-teman. Ke masjidnya tinggal jalan kaki Pak? Ya nggak tinggal sih, setengah jam sih, tapi ya bareng-bareng kan nggak kerasa. Iya, betul. Tapi berarti di Norway ini bukan lumayan lagi, sangat mudah sekali untuk alur biar bisa kesananya ya Pak. Maksudnya kan cuma lewat 1 pintu aja profesor itu. Kalau di Inggris mesti cari advisor, cari beasiswa, terus banyak lagi tahapnya. Iya, saya kayak gitu. Ya, jadi kalau di sini menurut saya ya salah satu enaknya itu. Jadi mereka seleksinya lebih terpusat, cukup ya satu pintu itu sudah dapat profesor, sudah dapat proyeknya, sudah dapat beasiswanya. Enaknya kayak gitu. Dan itu karena ini kontraknya kerja, itu nanti untuk kelulusannya bagaimana Pak? Jadi kayak gini. Jadi kita itu kayak kerja di proyek, terus hasil proyeknya kita tulis dalam disertasi. Nah disertasi ini yang bakal kita defend. Nah itu yang menentukan kita lulus PhD atau tidak. Kayak gitu. Iya. Dan karena ini kerja berarti tidak ada course ya, tidak ada kelas, belajar di kelas tidak ada. Bagaimana? Nah, walaupun kita kerja di sini, tapi ada kelas. Jadi jadi kita harus ngambil mata kuliah, tapi hampir kalau kayak gini. Jadi kita bisa ngambil mata kuliah PhD, bisa juga ngambil mata kuliah master, tapi maksimal cuma 1. Nah, kalau kita ambil mata kuliah yang PhD, nggak ada kelas. Jadi kalau kita ngambil mata kuliah PhD, sama kayak kita langsung final project. Jadi kita ke dosennya, saya ambil mata kuliah ini gitu. Nah, maka dia bakal ngasih project atau kita diskusi dulu. Nah, biasanya beliau udah punya project ini. Oh enggak ngerjakan. Oh ya, oke. Udah. Nanti kita ngerjakan project itu, kita kasihkan. Itu keluar nilainya. Tapi kalau kita ambil mata kuliah yang course master, nah itu berarti kita ada kelas kayak gitu.
Jadi saya kira awalnya dulu juga gitu kan, ini kan kerja, berarti di sana nanti bakal tidak ada kuliah kayak gitu. Tapi ternyata saya tanya teman saya, ada, dan saya kesini, oh ya memang ada. Gitu. Ada ternyata. Iya. Kalau misalkan terkait kebutuhan pas kita awal datang itu, kemarin Bapak gimana ininya? Waktu awal datang, ya, bagaimana cara cari tempat tinggalnya, cara datangnya yang jemput dari bandara itu bagaimana tuh Pak? Oke, ya jadi setelah tadi kan setelah seleksi dokumen, kemudian habis itu seleksi wawancara gitu kan, nah itu wawancara sekitar 2 minggu kayak gitu bakal ada pengumuman terima atau tidak. Nah setelah itu kita langsung dikirimi kontrak. Ya kebetulan kontrak saya di sini 3 tahun. Nah, jadi ada 2 tipe kontrak. Kontrak yang pertama kayak saya ini 3 tahun. Itu kalau 3 tahun berarti full riset saja. Jadi cuma full research kontraknya. Ada juga yang kontraknya 4 tahun. Kalau kontraknya 4 tahun itu berarti 75% research, 25% ngajar. Tapi nggak selalu ngajar sih. Biasanya cuma bantu ngoreksi, bantu apa dan sebagainya. Tapi ya berhubungan kayak jadi asistennya profesor gitu, Pak. Kayak gitu. Nah, karena kontrak saya 3 tahun, maka saya cuma full riset aja. Jadi saya enggak ada ngajar sama sekali di sini. Nah, setelah kita tanda tangan kontrak, kita kirim lagi ke sini. Nah, setelah itu kita ngurus visa. Nah, setelah ngurus visa, nah, kan kalau ke sini karena saya sama keluarga ya, jadi saya waktu itu ngurus visa kerja sekaligus ngurus visa keluarga. Nah, salah satu yang agak susah waktu itu adalah nyari apartemen. Nah, karena ya samalah kayak misal kalau kita misal di Jawa gitu ya, biasanya kan kalau kita nyari kos itu kan ibu kos itu pun bakal milih-milih kan biasanya, maksudnya dia biasanya nggak suka juga kan kalau nanti yang bakal ngekos di tempat dia itu orang yang nggak bener gitu kan. Nah di sini juga sama lah, istilahnya kalau landlord kita orang asing kayak gitu, kita mau kontak di sini, hubungannya kan online ya, kan belum kenal kita ya. Nah kayak gitu biasanya ada beberapa yang nggak balas. Jadi di sini kalau kita mau mencari apartemen kayak gitu ada websitenya. Jadi bisa malah kayak apa? Kalau di Indonesia ada apa ya? Rumah kos. Pokoknya di sini ada ya kayak gitu ya. Nah kayak gitu ada website yang list tentang apartemen yang bisa kita sewakan. Nah tapi waktu itu saya message orang itu banyak yang nggak balas. Nah, waktu saya di sini diceritakan sama teman-teman, memang karena mereka juga takut kan kalau dapat orang yang nggak balas dan sebagainya gitu. Gitu. Tapi ya alhamdulillah ada beberapa yang balas kayak gitu. Tapi itu udah agak mepet kayak gitu saya baru dapat. Jadi ya tapi alhamdulillah dapat. Tadi ya yang menarik tuh tadi kayaknya yang kontrak 3 tahun atau 4 tahun itu Pak. Itu apa berarti setelah 3 tahun kita pasti lulus apa gimana? Karena kalau misalkan kayak di Taiwan itu kan, kalau PhD di Taiwan itu kan kadang 5 tahun juga belum pasti lulus gitu. Ya. Di sini juga sama. Maksudnya tidak ada jaminan juga kalau kita kontraknya 3 tahun, itu 3 tahun bakal lulus. Enggak juga, tergantung kitanya. Nah, gimana kalau misal case ya, ini saya tanya ke teman-teman yang ada di sini, saya tanya worst case-nya, gimana kalau misal 3 tahun tapi nggak lulus kayak gitu, kontraknya sudah habis tapi nggak lulus, kan ada ya kemungkinan kayak gitu. Ada ya, mudah-mudahan enggak, tapi ada kemungkinan. Kalau kata teman saya, yang pertama kita bisa minta ke profesor untuk memperpanjang kontrak kita. Nah, tapi itu berarti tergantung
kinerja kita. Iya. Kalau profesornya menganggap kinerja kita bagus, biasanya diperpanjang. Dan kebanyakan diperpanjang. Kalau kinerja kita bagus. Tapi kalau kinerja kita jelek kan, ya mereka juga nggak mau kan. Iya betul. Iya. Nah, jadi kalau nggak diperpanjang gimana? Ya kita harus segera menyelesaikan PhD kita. Dengan tapi biaya kita nggak dapat gaji. Dengan duit kita sendiri. Dengan duit kita sendiri. Tapi di Norway itu, Norway ini kan bisa dikatakan kalau baca-baca tentang indeks kebahagiaan, Norway ini kan salah satu negara paling bahagia. Iya, betul. Paling bahagia. Nah, itu kenapa juga saya milih Norway. Karena memang di sini work-life balance-nya bagus, kemudian jaminan sosialnya bagus. Jadi kayak pendidikan gratis semuanya. Kesehatan juga gratis, gitu. Nah, kemudian benefit, misal kayak saya punya anak, ini saya dapat tunjangan dari sini. Karena punya anak, Pak. Karena punya anak, lahiran juga dapat tunjangan. Begitu juga ketika kita nganggur. Di sini ada yang namanya unemployment benefit. Ketika kita nganggur, itu kita bakal dapat 60% gaji dari gaji kita yang terakhir kayak gitu. Tiap bulan. Dan itu sudah cukup dipakai untuk hidup di sini, unemployment benefitnya itu. Iya. Jadi kata saya paling worst case ya ngajukan unemployment benefit itu. Itu bisa unemployment benefit itu untuk orang luar negeri, bukan penduduk asli Norway bisa, Pak? Bisa, tapi kita sudah harus pernah kerja di sini. Saya kan sudah pernah kerja di sini. Iya. Betul. Artinya saya sudah pernah membayar pajak di sini. Berarti Bapak karena saya dipotong pajak. Berarti saya juga dapat benefit dari pajak itu, gitu kan? Iya. Kayak gitu. Itu enaknya di Norway. Di Norwegia. Jadi semi sosialis lah di sini. Iya. Sosialis tapi demokrasi. Ya, ada agak aneh di sini. Nggak cuma di sini ya. Ini di negara-negara Skandinavia kayak gitu. Makanya kenapa orang sini bahagia. Iya. Karena nggak ada kalau kita di Indonesia kan kita kadang sering mendengar ada orang yang bangkrut karena sakit gitu kan, jadi harus menghabiskan uang banyak untuk berobat dan sebagainya. Nah itu nggak terjadi di sini karena memang kan kesehatan gratis. Misal kalau di sini sekarang ada karantina gitu kan? Iya. Ada lockdown. Oh iya. Ya semua orang-orang yang kerja di sektor bisa dikatakan freelance atau self-employed person kayak gitu ya digaji negara, karena memang negara yang mengeluarkan lockdown, berarti negara kan harus menjamin kehidupan mereka kayak gitu. Iya. Jadi makanya kenapa kok saya milih di sini juga itu. Jadi jaminan sosialnya bagus banget. Iya. Nah, tapi itu juga ada price-nya gitu kan. Iya. Semuanya pasti ada price-nya. Betul, apa price-nya di sini? Maksudnya kenapa kok bisa seperti itu? Karena pajak di sini tinggi. Jadi pajak di sini itu sekitar 30%. Oh, lumayan. Jadi gaji saya itu dipotong pajak 30%. Dan kalau dipotong 30% itu apa masih cukup, Pak? Apa sangat cukup sekali? Jadi kalau Fadli lihat di Jobnote, nanti coba dilihat ya. Iya. Nanti coba dilihat. Nanti di situ bakal disebutkan gajinya berapa. Nanti coba kurangi 30%, nanti convert ke rupiah. Nah, nanti kira-kira masih cukup apa enggak? Kira-kira kalau saya bisa confirm kalau gimana tadi, Pak? Silakan lanjut. Ya, jadi tapi kalau saya bisa confirm kalau di sini gaji setelah pajak itu cukup, nggak cuma cukup, lebih lah untuk ada tabungan ya itu sendiri, apalagi
walau ataupun untuk berkeluarga aja insya Allah udah cukup. Ya, udah lebih malah. Ya. Gitu. Ya, berarti tapi kalau di Norway itu kira-kira rata-rata itu untuk lulus PhD-nya berapa lama Pak orang-orangnya? Apa pas 3 tahun itu atau? Kalau saya lihat sih, kalau yang beberapa yang saya kenal kebanyakan tepat waktu. Kalau mereka kontraknya 3 tahun, kebanyakan juga 3 tahun. Kalau mereka 4 tahun, kontraknya juga 4 tahun. Lulusnya juga setahu saya 4 tahun. Kebanyakan tepat waktu, kebanyakan ya. Jadi ada juga saya lihat beberapa kasus yang agak molor kayak gitu. Jadi yang awalnya kontraknya 3 tahun jadi 4 tahun. Tapi kebanyakan 4 tahun udah lulus. 4 tahun. Kebanyakan 4 tahun saya. Ya masih lumayan sih kalau misalkan saya bandingkan dengan Taiwan itu ada yang sampai 10 tahun malahan baru lulus. Ya. Saya kenal beberapa mahasiswa PhD Taiwan, maksudnya kelas saya kayak gitu. Iya. Dan ya ini saya nggak tahu ya. Maksudnya setahu saya kayak kakak kelas saya itu ukuran banget gitu, maksudnya kok bisa sampai lama kayak gitu. Berarti kan saya nggak tahu. Siap, nanti ntar saya coba bikin satu lagi video tentang beasiswa di Taiwan. Siap. Ya kayak gitu. Jadi itu tentang info beasiswa di Norway, terutama di NTNU ya. Terutama di NTNU. Tapi hampir semua sama. Ya, tapi ya yang saya ceritakan lebih ke NTNU karena saya tahunya yang ada di situ. Ya. Teman-teman nanti kalau misalkan yang nonton video ini ada punya pertanyaan apa istilahnya penasaran lebih lanjut tentang NTNU, bisa langsung komen aja nanti di YouTube-nya ini. Nanti saya bakal upload videonya di YouTube juga. Atau mungkin bisa tanya-tanya ke Pak Ali juga supaya pergi ke sana nemenin Pak Ali nih, seorang orang Indonesia sendiri nih di sana nih. Saya ini sekarang banyak mengajak terutama teman-teman dosen di UB untuk kesini kayak gitu karena saya saya sendirian sini dari temennya terus saya juga sudah bisa bilang kalau di sini enak kayak gitu. Jadi kan saya sudah merasakan bahwa di sini memang enak untuk PhD. Jadi saya ngajak ayo sini gitu, enak kok di sini. Apa sering ada acara dari komunitas PPI itu, Perhimpunan Pelajar Indonesia, apa enggak Pak di sana? Aktif tidak ini? Oke. Saya kurang tahu karena PPI itu kan kebanyakan anak master ya. Oh gitu. Udah PhD gitu udah punya keluarga gitu udah malas ngapa-ngapain. Iya betul. Ya. Tapi kalau yang saya tahu kalau yang buat udah tua-tua kayak gini, kayak saya kayak gini, kita ada acara ini di Oslo, itu ada pengajian bulanan. Jadi sebulan sekali ada pengajian. Oh ya, lumayan ya untuk apa? Maksudnya kita kan orang jauh sama-sama gitu, akhirnya bisa ngumpul di pengajian itu. Iya, ya dan saya juga bulan lalu ikut pengajian di Oslo kayak gitu ya. Kebetulan waktu itu pas di rumahnya duta besar, jadi ya sekalian kedutaan gitu. Enggak sih, ke rumahnya duta besar ya gitu. Ya, jadi kalau kegiatan udah banyak, bahkan kalau pengajian ibu-ibu itu 2 minggu sekali malah. Malah jadi, sering ya? Lebih sering lagi pengajian ibu-ibu. Kalau yang pengajian keluarga itu yang sebulan sekali tadi. Iya. Nah, berarti kan kalau ibu-ibu berarti sebulan 3 kali berarti kan? Iya, 2-3 kali. Iya, sebulan malah 3 kali. Iya. Ya, berarti rata-rata kayaknya yang nemenin suaminya PhD gitu ya Pak? Kalau yang saya ikut pengajian itu malah sedikit yang PhD, kebanyakan orang-orang yang memang kerja di sini. Oh, berarti di Norway itu orang Indonesia
lebih banyak pekerja apa pelajar ini, Pak? Kalau lebih banyak, menurut saya bakal lebih banyak. Kalau di Oslo kelihatannya lebih banyak pekerja. Tapi kalau di Trondheim itu lebih banyak pelajar. Makanya PPI-nya lebih aktif yang di Trondheim biasanya. Daripada yang di Karena Oslo. memang banyak di sana. Kalau yang di Oslo yang aktif ya ini apa keluarga-keluarga yang terutama untuk pengajian kayak gini biasanya. Iya. Ya, oke. Jadi kira-kira nanti kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini mau bertanya-tanya tentang beasiswa di Norway, kira-kira bisa hubungi Bapak di apa ini, Pak? Di Facebook bisa mungkin? Ya, mungkin, Facebook boleh. Ya. Di email boleh juga. Oh, ya siap, nanti teman-teman bisa cek di description, di situ nanti akan ada emailnya. Ya, nanti taruh aja. Ya, siap.